wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, sudah berakhir bulan Rabiul Awal. Sudah sebulan kita menjalani peringatan Maulid dan sebulan ini pula dalam kegiatan perbaikan gizi insyaallah. Ya, yang kurang-kurang atau kayak karena bagi kita terjadi disorientasi peringatan Maulid dari peringatan untuk mengingat dan mempelajari serta menerapkan hikmah. Jadi kegiatan ya sekedar makan-makan saja tanpa menambah ilmu, bahkan tanpa menambahkan hikmah sama sekali. Dan itu menjadi PR bagi komunitas seperti komunitas Muhibbah Subuh ini untuk memperbaiki pemahaman yang sudah baik. Ada tanggung jawab bagi kita untuk memperbaiki dari sisi praktik. Maka ketika kita melihat realitas di dalam masyarakat terasa sangat miris, dan saya sudah sejak lama menggugat dalam tanda kutip, kenapa dalam peringatan Maulid Nabi kita hidupkan sebuah sunnah yang paling utama di dalam Islam, yaitu memberi makan. Tetapi sayangnya sunnah yang baik ini dipraktekkan dengan cara yang buruk. Karena yang kita beri makan adalah orang-orang yang kenyang, bukan orang-orang yang lapar. Padahal di dalam Al-Quran setiap kali Allah Ta'ala menyatakan it'am ataupun at-ta'am, objeknya selalu miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sedangkan sekarang hanya sebatas orang-orang kaya, apalagi kenduri antar kampung itu yang diundang Pak Kecik, Tengku Imam, Tuh Haput, Ketua Pemuda Acur, orang terlalu mandum. Sedangkan orang-orang miskin yang melintas tidak mendapatkan tempat menghadiri kenduri karena sudah penuh untuk orang-orang kaya semuanya. Maka ada PR untuk kita perbaiki. Di ketika hari Kamis dalam sebulan 2 kali saya dapat giliran menyampaikan tausiah di Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh. Dokter, direksi, staf dan karyawannya, mereka juga patungan kumpul-kumpul uang menyediakan makan siang untuk kerabat dan keluarga orang-orang yang sedang dirawat. Kadang-kadang terkumpul 50 bungkus nasi, 100-150 bungkus nasi. Begitu kita sedang tausiah zuhur, di luar itu sudah berbaris saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan ini. Ketika dibagikan, bagi yang mendapatkan bersyukur, bagi yang tidak mendapatkan, melihat wajah mereka tafakur dalam kebingungan untuk mencari makan siang itu luar biasa. Merusak mental kita. Bagaimana di tengah-tengah umat Islam yang kaya,
orang Aceh dan pemerintah Aceh yang uangnya banyak, saking banyaknya uang sampai harus dikembalikan ke Jakarta 4 triliun. Tetapi masyarakatnya miskin, dan itu luar biasa. Maka dalam berbagai kesempatan saya menggugat dan menggugah rasa dan kesadaran. Kenapa tidak peringatan Maulid itu atas nama lembaga saja, atas nama kampung, atas nama balebet, menasah, dayah, sekolah, pesantren, kantor. Kalau sampai ke tingkat rumah dan keluarga-keluarga, okelah kita buat, tetapi janganlah di hari yang sama. Ini dalam satu hari lebih dari satu rumah buat kenduri yang diundang orang-orang yang sama. Sedangkan di satu rumah saja, setiap kali menghadiri kenduri maulid, kita makan nasi 3 kali. Lehego pejuhu, tabu rumah. Mulai dari bubitnya, cerai bubit dengan kuah belangong, lanjut dengan bulukat dengan kuah tuhe, tambah tu bubati dengan kuah tape. Bayangkan itu satu rumah saja 3 kali makan nasi. Maka begitu selesai maulid harus berangkat ke Pulau Pinang untuk mengecek tekanan darah dan kolesterol. Nyancik rugo 2 lebih gitu ya. Ada anomali. Kenapa tidak yang kenduri-kenduri di rumah ini? Kalaupun harus di rumah, diaturlah satu hari, satu rumah, satu hari dalam satu kampung, satu rumah yang buat kenduri. Andai kata demikian didata oleh Pak Kecik, ditanya, nyokai teka mulut lam, di kampung katanya pada rumah ada rencana pegat kenduri. Setelah didata rupanya ada 90 rumah. Maksudnya mulatkan leher bulan. Maka diatur oleh Pak Keciknya 12 Rabiul Awal, 14 sampai dengan 10 Jumadil Akhir. Maka insya-Allah dalam 3 bulan tersebut setiap kita sudah jelas di mana makan siangnya. Nyanjat semayang lahu mentang berjamaah di masjid langsung diumumkan. Jemaah salat zuhur hari ini diundang makan siang bersama di rumah Bapak Fulan kenduri maulid beliau. Maka tentu orang yang datang dari masjid menuju rumah kenduri tidak terbebani dengan menenteng gula 1 kilo 2 kilo. Hanya udah dejak bahkan kenduri pada bahasa kaci 2 kilo. Mam jadi mau bawah rumah 10 kilo. 1 kilo 20 ribu. 5 kilo 10 kilo 200 ribu. Ada anak kenduri fitro jadi berjuhu. Jadi dari masjid datang ke rumah tidak ada beban-beban tersebut. Maka insya-Allah masjid akan makmur. Jadi berjalanlah waktu setahun 2 tahun sampai tahun 2029 dipasang spanduk. Jemaah salat zuhur hari ini diundang makan siang di rumah Bapak Fulan, kenduri maulid dari beliau. Jangan lupa pasang foto dan ditulis bawahnya ditulis jangan lupa pilih saya. Insyaallah. Ya, nak kampanye bacun. Ya. Hanya mengata pilih karena memang kenyaka sudah berkontribusi untuk masyarakat. Maka ada PR bagi kita untuk memperbaiki kegiatan dan keadaan tersebut ke arah yang lebih baik, bukan meniadakannya. Karena kita ada tugas dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang mengajak, yang mendakwahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Yang kananyo kagat, kah. Nalain lebih gat, nah. Maka tawarkan gagasannya yang lebih baik. Maka sahabat-sahabat Nabi demikian kehidupan mereka, selalu bertanya nalain lebih baik. Ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal, pekerjaan apa yang lebih baik? Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali khairun, amalan apa yang paling bagus? Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, di dalam Islam itu perbuatan apa yang lebih baik? Maka dijawab oleh Nabi, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling bagus adalah engkau beri makan dan engkau ucapkan salam kepada siapa? Kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Maka alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Indonesia ini walaupun bukan negara kaya dalam indeks dunia, tetapi Indonesia sudah 6 tahun berturut-turut berada di ranking 1 sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Sedekah kita, donasi kita nomor 1 di dunia. Itu Indonesia. Itu belum dihitung kenduri maulid di Aceh. Ya, kita nomor 1 paling dermawan sedunia di bidang sedekah.
Kenapa? Karena kita umat yang senang untuk bersedekah dan dimotivasi untuk bersedekah. Dan sedekah yang paling utama dari semua sedekah adalah menyedekahkan makanan, baik kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Maka di Aceh memberi makan menjadi salah satu bentuk ucapan terima kasih. Karena dalam bahasa Aceh tidak ada kosakata terima kasih. Malawitnya kamu dengar-dengar pegah terima kasih, nyan kepaksa bahasa Aceh pagi. Terima kasih, terima kasih genasih. Padahal kasih bukan hanya berarti sayang. Kasih juga berarti beri, dan itu lebih sesuai karena ada terima, ada beri. Kasih dan terima. Apakah hendak terjemah menjadi trimong bi, macam trimong genasih. Itu sangat tidak sesuai sama sekali. Ini terlalu memaksa ke dalam bahasa Aceh. Di dalam bahasa Aceh tidak ada kosakata terima kasih. Karena orang Aceh memang tidak pandai berterima kasih. Orang Aceh tidak berterima kasih dalam bentuk ucapan. Terima kasih orang Aceh selalu dalam bentuk tawaran makan dan minum. Tajak dengan tapak berjalan. Lewat rakan katanya ke kenderaan, ke kereta. Betapa ne saja len teku. Apa drop ke ujung jalan watai ke betren, nyana nak terima kasih. Tawaran je, ya tajak kopi leh. Maka orang Aceh mengucapkan terima kasih dengan menawarkan makan dan minum. Makanya terima kasih orang Aceh adalah pakat jeb kopi. Oleh karena itulah uang terima kasih di Aceh disebut uang kopi. Maka dibangunlah warung kopi sepanjang jalan di Aceh untuk memudahkan orang Aceh berterima kasih. Nanti panjang rat nak kedai kopi, hana cerita, hana terima kasih. Maka dulu kita datang ke warung kopi, ada orang-orang di sekitar kita yang sudah duduk lebih dahulu, sudah pesan makan dan minum, bahkan sudah hampir habis. Kita yang baru datang sudah diajarkan oleh tradisi untuk tetap menawarkan makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nejek kopi, tetap nak bayar. Tapi lewatnya hanap balik ke individual, ke pribadi-pribadi, hanam galan-galan. Ya tu saat akan truk wate tablo kopi dalam plastik, tersak dalam geti itu bit telang matang. Hanam galan-galan lagi. Baik nak orang lelaki. Individualis kita, pelan-pelan. Dulu ada tawaran nejek kopi aku. Orang dahulu paham bahawa itu basa-basi kan, anak pun alhamdulillah kamu akan selesai. Tapi jenah handa kejut deh. Benan teduk pakai teh kopi dan yang nejek kopi aku, anak pun aku. Ne bayu yang kena macam. Yang mesti bahan yo. Yang ganyan mi kalau baju apa manok kalau baju itunya kopi tak tikang lah kan. Yang karya telong ke bu. Ini anomali. Ada orang-orang yang sudah tidak paham komunikasi dan basa-basi. Maka alhamdulillah kita berhadir di hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam pertemuan di waktu yang oleh Nabi memang didoakan. Burika ummati. Kayaknya menyebang baik menolak. Burika ummati fi bukurihim. Semoga umatku diberikan keberkahan oleh Allah di waktu pagi mereka. Maka mudah-mudahan pertemuan kita di awal hari ini dalam keadaan penuh berkah. Salawat teriring salamnya watai gebi 15 minitnya tinggal 6 minit juga. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan hormati, perangkat Gampung dan BKM Masjid dari Gampung Tumpuk Tungoh dan dari Masjid Baitul Mukhlisin benar Al-Mukhlisin Gampung Tumpuk Tungoh, yang saya muliakan dan saya hormati kawan-kawan dari pegiat SMI Syariat Muamalah wal Iqtisad, satu fakultas, satu jurusan di Fakultas Syariah, Syiar Muhibbah Mahabbah, bukan Muhibbah, Syiar Mahabbah. Alhamdulillah kita sudah berhadir di majelis ini, di masjid ini. Yang saya muliakan dan saya hormati hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, yang telah berkenan meluangkan waktu berada di masjid dan di majelis ini. Peringatan Maulid Nabi hakikatnya adalah menjelaskan kepada umat tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang segala bidang kehidupannya itu adalah teladan. Maka Maha Suci Allah yang menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Siapapun kalian, urang mekat na teladan bak beliau, urang mau perangnya teladan bak beliau, urang yang jadi kepala pemerintahan ada teladan pada beliau, suami ada teladan pada beliau, sebagai pemuda, sebagai remaja, bahkan sebagai anak-anak ada teladan pada beliau. Tidak ada satu bidang kehidupan kecuali pasti pada beliau ada keteladanan. Hanya orang perempuan tidak bisa meneladani Nabi. Yang baik na rencana urang inong kena puhah ulai debit lagi Nabi. Nabi kejap masjidnya kepakai ija kerung, gelilit di bawah ketiak saja saat tidak ada baju. Ini ija kerung, iuk getik gelilit ke kerung menan kejap masjid. Yang baik terpegah urinong muru agam lebih nyoh na patut. Maka andai kata ada orang laki-laki truk bertingkat imam masjid menan hana wajah kepakai ija kerung iuk getik ke sawak. Kejap masjid, nyan pintu gerbang bisa lewat. Terus pintu masjid tanya ujungnya home aja. Hai draw imum tu. Nyan urang yang kedua akan merompok, insya-Allah petugas dari kantu penajir rumah sakit jiwa. Kira urang pungo dia. Maka untuk urinang oleh Allah menyediakan padanannya. Siapa? Kloningan dari Muhammad, seorang yang paling mirip dengan beliau pada sikap dan tingkah lakunya. Siapa? Putri beliau Fatimah binti Muhammad. Maka tidak ada seorang manusia yang paling mirip dengan Nabi dari gerak-geriknya, dari sikapnya, dari tutur katanya selain daripada Fatimah binti Muhammad. Nyan Fatimah menyerta pesuk kopiah, Nabi lemah. Dan Rasulullah menyerta pesuk jilbab, Fatimah lemah. Mirip ayah dan anak. Makanya kata orang-orang tua dan kata guru-guru kita para ulama, tanda keberkahan yang Allah berikan pada satu keluarga ketika diberikan anak laki-laki yang mirip ibunya dan anak perempuan yang mirip ayahnya. Maka juri inang yang kena berkeluarga yang kalan-kalan lekau oleh sampai itu merompok ani indong hana merompok lekau oleh hi thang ngayah bang yang diminta lekau tiga hek tengok. Tapi tidak harus demikian, karena kadang-kadang kebahagiaan bahkan tidak perlu kehadiran anak. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan istrinya Sarah. Beliau nikmati kehidupan tanpa keturunan sampai usia Nabi Ibrahim 93 tahun. Dikurang puluh lehetun. Mungkin menikah itu di usia 15 tahun, 17 tahun atau 20 tahun. 70 tahun dalam rumah tangga tanpa suara anak kecil di dalamnya. Dan itu tidak menjadi alasan bagi Nabi Ibrahim untuk kawin lagi. Idanya anak nak dempuna ada buka cabang ciptang. Idanya nak kepentingan lain, bukan masalah nyantara ya. Nak kepentingan lain. Lagi lain lahir raya Aceh Selatan, urang ci Aceh Raya, tinggal di Aceh Raya, kemudian KTP Banda Aceh, makawin UPD. Ke persiapan untuk wate-wate lagi nyo tengah pemilu pemilihan gubernur. Nya menyata calon draw gubernur belum ho je ta kampanye. Karena Aceh terbagi tiga, na ABG, na ABS, na ALS. ABG-nya awak belah di Gerute. ABS awak belah di Selawah. ALS awak lembah Selawah. Belah di Gerute ilan idih lahi umi rat idih. Maka jet bahasa Jamai bercakap bercakik boleh batik dalam sadang. Urang cik ayah Aceh Raya. Maka Aceh Raya ya kamu hana R hana S. Yang dua buah huruf yang langka di Aceh Raya. Jadi hanya dekat Aceh Raya yang telahnya Aceh Raya. Lagi ada pegah PD, hanya PD bermengerti. Yang kedua hana S, maka hana buah pisang dia, yang nak buah pitang. Tapi luar biasanya. Walaupun Aceh Raya hana S, ternyata Profesor Azman Ismail, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, itu fasih luar biasa hasilnya. Yang dengar ganyan semua buat di Masjid Raya, yang menyagakan S bit angin nilai itu bit, huruf yang berdesis. Saya sedang sakit. Yang truk bata mangin. Kenapa? Karena huruf berdesis. Beliau memang ahli di bidang sastra Arab, doktor di bidang sastra Arab dan sangat menjiwai bidang keilmuannya. Maka Nabi Ibrahim tetap beliau itu berbahagia dengan istrinya walaupun tanpa anak. Hanya istri saja yang tidak merasa bahagia sampai menganjurkan Ibrahim untuk kawin lagi. Maka saat itulah disusun sinetron dengan judul Istri untuk Suamiku.
Iganyan yang yum kawin, iganyan yang cemburu. Ikan mau ragam panina, menyenau rinang ku belau borong kamu. Jadi hana pe juga dah tamunan. Kenapa? Karena kawin adalah berkah bagi orang laki-laki dan menjadi musibah bagi orang perempuan. Fikir rinang galak tham kawin musibah kan. Mapakan ciu rinang galak kawin kan galak tekanan sosial. Kenapa? Pula menyerupa lagak dipertanyakan puci lagak dah melekotan. Yang ke pegah lu receh lepas jarang hana gaji, lepas dari hana lekau. Maka bagi orang perempuan, kawin itu menjadi tekanan sosial. Nici bayangkan bagaimana menderitanya seorang Syahrini, cetar membahana tapi hana lekau. 55 tahun baru hana lekau. Maka kawin bagi orang perempuan keterpaksaan karena tekanan sosial. Begitu selesai pernikahan pertama, bercerai atau suaminya meninggal dunia, mereka pertahankan status quo, tetap menjanda sampai meninggal dunia. Yang rinang, jikalau rata-rata tetap bertahan sebagai janda, tidak mau kawin lagi. Trauma kena lakau. Lakau yang kena mentang gabuk dan aku. Makanya tanya waktu je ke lakau, hanya benar terasa rinang menderita datang. Waktu tiro ke hana lakau dumho je kejak hana pihak izin, benar nadanya saat pihak izin. Yang belum lakau tukang cetak SK, menantruk rumah SK UDB. Bicah kupi tiat. Kupi kalau bicah ke tagun bu tiat. Yang bu kalau dia cepit akirat. Yang mudah-mudahnya lekau berdoa oleh Allah. Lewrinong. Ya Allah, tuanku bagah ni cok pulang. Anak dia mai istirahat. Sedangkan bagi laki-laki, perkawinan itu berkah. Maka ada perbedaan. Orang indang segala makawin mungkin hanatat mandiri, bandung bertanggung oleh orang cik, budak bau orang cik, gincu bau orang cik, dempa bau orang cik. Tapi setelah berkeluarga, seorang perempuan beradaptasi dengan kemampuan ekonomi suaminya. Kekalan gaji lakau hanan tatib, maka gecuruh-curuh badan karo kan, getut pisang goreng, gemekat. Seiring waktu mereka semakin mandiri. Meninggal suami, maka berbahagialah para istri. Maka ni cikalan padum naurinang yang kajanda yang ekonominya bangkit dibandingkan ketika dulu masih punya suami. Maka bagi ibu-ibu yang ekonominya terbatas, berdoalah. Kadang dengan hana lilakau lebih mudah rezeki. Ya? Tapi yakinlah relakau yang kera adalah rezeki. Beda kamu ragam. Ragamnya tengah lajang mampu mandiri kera. Ilan zaman lemagun kera. Ilan semerah kera. Laih kera. Lawit na perumah. Nya meluwucun anda je rahli kera. Bergantung kepada isteri. Menyahana li perumah mau anda mai tegot le. Nanti kalau ikan posi berusahunya oleh tu ya. Nyandum gagah kan, tapi gara-gara tirau perumah marisa hak abi humu medihkan kesempatan kawin lam kan. Anak cik kan rela hancur dia. BJ Habibi separuh jiwaku pergi diwakili oleh anak. Jadi bedem fikir leurinang bahawa kamu ragam cabak saja ro. Cuma kenapa ada orang laki-laki kawin lagi? Allah tidak berikan iddah untuk orang laki-laki karena laki-laki itu tidak mandiri. Uronyo abi umurinang, uronyo jom kawin lam. Bahkan na yang gahlam habis umurinang kamu kawin lam. Bahkan antisipasi paja-paja Nabi umurinang kena gantau. Karena laki-laki tidak mandiri. Tapi itu tidak termasuk saya. Nyaw promosi lem kau bat lewcun. Maka ini Nabi teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang perempuan teladannya ada Fatimah binti Muhammad. Beliau itu anak presiden, beliau itu anak raja, beliau itu anak nabi. Tapi kehidupannya sangat sederhana. Tetap beliau yang mencuci pakaian suaminya, yang memasak makanan suaminya, yang mengadon rotinya. Sampai akhirnya Fatimah dalam kelelahannya mengadu pada suami. Bang, orang Arab ni yang hui bang balako, nanya orang cakap hui bang. Encik kalan lako, encik kecik kalan jaro, engkau kata sadah. Empakatnya. Itulah saya tumbuk gandum di waktu pagi, saya adon jadi roti, saya masak. Kemudian saya cuci pakaian ni, dan pakai luwuli dalam jeruk je lah. Yang urut agam yang sok luwuli yang benar tinggatnya. Luwuli nya yurah mentang ba lobby ba dorsmir. Ba dorsmir gede, ba laundry. Yang laundry relah mungkin kau. Nyo bau rinang dia. Dan yang lihat aku, apa yang dapat saya lakukan? Jadilah seorang pembantu. Maka suaminya langsung bertumpang ke. Kata tepu le orang gatin peng menti ketep dan merekeningan. Bagaimana mungkin saya akan carikan pembantu? Tapi bapa nanti ngata. Itu ayahmu di masjid sedang bagi-bagi ghanimah.
sedang bagi-bagi rampasan perang. Termasuk di antara rampasan perang tersebut adalah budak-budak perempuan. Maka hang kena ajukan proposal. Maka berangkatnya cik pergi Fatimah. Ya, tengah bagi-bagi perai. Berangkat Fatimah dari rumah menuju ke masjid. Begitu sampai di pintu masjid, oleh Nabi melihat kehadiran sang putri tercinta, belahan hati, belahan jiwa. Getinggai tempat tu, giat sambut anak dara. Bak pintu masjid. Dijabat tangan. Fatimah cium tangan ayah, ayah cium tangan Fatimah. Nabi cium pipi istrinya, cipika-cipiki. Itanya anak dara, sampai kajak ke janda hantam dah cium. Ini Nabi, di depan orang, beliau mencium putrinya. Dia duduk di samping beliau. Nyan wapres tengah duduk sinan, pupu wafai weh leh. Duduk kata tu. Beliau tanyakan pada putrinya, apa gerangan yang mendorong langkahmu sampai kemari? Gitu tu diskusi dengan bagi-bagi ghanimah je tau. Kalian ada hanan ejuk lamit secara utuh paling kurang ni BKU tentang tu. Apa jawaban Nabi? Wahai Fatimah, ini bukan harta ayahmu. Ini adalah harta orang-orang yang beriman. Ayahmu hanya punya kewenangan untuk mendistribusikannya saja. Bahkan proposal dari seorang anak ditolak oleh Nabi karena beliau tidak punya hak di bidang tersebut. Pulanglah Fatimah dengan rasa kecewa. Malamnya setelah selesai solat Isya, Nabi pulang dan beliau singgah di rumah putri dan menantunya. Rumah je pun hana menguci kalau gelewetnya pakai password. Tinggal ketulak mentang. Ali dan Fatimah sedang tidur dengan selembar selimut yang tangguh. Tutup oleh terhaki, tutup aki terhauleh. Payah lipat lagi. Begitu Nabi berada di dalam, di depan tempat tidur putri dan menantunya. Ali nya pula panglima hebat. Beliau seorang pendekar. Kehadiran Nabi membangunkan beliau tanpa harus dibangunkan. Kalau katanya, punya tutung mentang rumah, nyen oka angoh baru jaga. Nyo Sayyidina Ali menandruk Nabi ke jaga. Pendekar. Makiban malai perasaan melintai dengan ngom rumah kata ke ayah tuan. Yang dicipiki geron tu. Maka terduduk Ali, dibangunkan Fatimah. Duduk Nabi di tengah-tengah antara anak dan menantu. Jarau dan atas bahu anak dara, jarau ia atas bahu melintai. Ini keakraban menantu dan mertua. Itanya melintai dengan tuan deweknya kan hitam saho, manik jamaah dia dalam bahasa mantek. Iwo ya tuan gadah melintai, iwo melintai gadah ya tuan. Hitam saho. Pada hari Nabi mulai dari keteladanan ibunda beliau Aminah binti Wahab ketika Abdullah sudah wafat, ketika Muhammad sudah berusia 6 tahun, Aminah ingin berkunjung berziarah ke kuburan suami, yang beliau ajak sebagai pendamping adalah mertua. Yah tuan ke Abdul Muttalib. Nyo nak mak-mak ini yang pakai yah tuan jalan-jalan suri. Nyo Aminah. Maka demikian pula Nabi ketika beliau dalam perjalanan hijrah yang berpakat dengan Abu Bakar, yah tuan ke. Maka ketika kelelahan di dalam gua Sur, Nabi yang menantu tertidur dalam pangkuan Abu Bakar yang mertua. Yang sona melintainya kerja lemong yah tuan. Ini yang hitam tahu. Melintai dengan tuan, wa melintai gadah tuan, wa tuan gadah melintai. Ini keteladanan. Maka yang mentang na tuan pakai tuan je kupi bengah tu. Nya de kerja-kerja tuannya pui laki sin dum kahwin lah. Ini Nabi. Maka tidak aneh ketika beliau jadi mertua, beliau perlakukan menantu dengan cara yang sama. Apa tu? Getanyong bana, wahai putriku, mungkin engkau kecewa proposal kecil darimu tidak dapat aku disposisi. Tapi aku tidak melakukan demikian bukan karena aku tidak cinta. Tetapi aku ingin memberikan yang lebih baik kepadamu. Engkau duduk di rumah. Engkau lakukan aktivitas seperti biasa. Menumbuk gandum menjadi tepung. Diadon tepung menjadi roti. Engkau panaskan, engkau masak, engkau suguhkan kepada suami dan anak-anak. Engkau cuci pakaiannya sampai kasar serat-serat tanganmu. Maka nanti di akhirat Allah ganti untukmu bukan seorang budak yang diperbantukan, tetapi sekian ribu bidadari untuk menjadi pelayanmu. Kibana tenang hati kata. Orang zaman ke pergi akhirat yakin aja. Orang lewatnya ke pergi akhirat telah dah ya wah. Payah teling kejerat ileh. Tersenyum putrinya merasa senang atas jaminan dan garansi dari orang tuanya. Baru Nabi menghadap kepada Ali. Engkau wahai Ali bekerja di luar rumah untuk menafkahi istri dan anak-anakmu. Maka setiap perjalanan langkahmu adalah ibadat.
Bahkan ada di antara dosa-dosamu yang tidak diampuni dengan istighfar, Allah ampuni dengan sebab susahnya mencari nafkah, dengan lelahnya untuk mendapatkan rezeki. Tapi nauzubillah, akhir-akhir ini orang mencari nafkah tidak dianggap ibadah. Yang tak kira ibadahnya ke yang i'tikaf di masjid. Maka menyaureng duk di masjid, habis mula masjidnya terpuja tanjung-tanjung, habis kedih langit ketujuh. Hana tersangka, bukan sangka, hana tersangka. Yang dumuring sembahyang hani puasatan tapi habis mula masjid. Bahkan tengah sujud. Itunya habis mula sujud terpuja habis-habisan. Padahal tidak ada kitab yang mengapresiasi orang yang meninggal dalam sujud. Ini telusuri sejarah. Padum narame Nabi yang habis mula keadaan sujud. Hana. Neci ikuti sejarah berapa orang banyak ulama-ulama yang muktabar yang meninggal dalam sujud. Tidak ada. Tidak ada orang alim yang meninggal dalam keadaan sujud. Satu-satunya yang saya tahu meninggal dalam keadaan sujud adalah Mbah Marijan, penjaga Gunung Merapi. Cikalan, ingat, sona ulama dia habis mulang keadaan sujud. Kenapa? Karena meninggal dalam sujud bukanlah sebuah fadilah secara umum. Bahkan Sultanul Anbiya, Sultanul Auliya, Abu Yazid Al-Bustami, gabadikan di dalam bait-bait syair. Al-mutawaffa jalisan muraqiba muntadiran min rabbihi mawahiba fi yaumil jum'atin tiqalu nafsihi, yang sedang wafat dalam keadaan duduk muraqabah, menanti-nanti pemberiannya untuk mendapatkan hadiah di hari Jumat berpulangnya beliau ke rahmat Allah yang Maha Kuasa. Habis mulang keadaan tu, itanya tak ada puja-puja orang sujud. Je, silakan, bagus meninggal dalam keadaan sujud, tapi belum tentu orang yang sujud itu sedang ibadah. Tapi kita tidak mengapresiasi orang yang beribadah. Nau dengan agam ke Tuhan, mantang na promoh, betan anak-anak kaglah kerau. Karena tanggung jawab nafkah, dia keluar, naik tangan ketulak, naraga gelat, na pisang ke sawak. Gejak mekat ke minta rezeki. Tengah ke seberang jalan, tengah gelingka jalan, tiba-tiba kecelakaan, ditabrak kenderaan. Yang hana tu jauh. Yang bandung urang ni cemooh. Maka Tuhan menang pubuk mereka-lika alam jalan. Kan geduk-duk dia meratip-meratip masjid. Padahal beliau sedang beribadah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan mencari nafkah yang halal, dia berhak mendapatkan pahala syahid. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu dan beribadah, dia berhak mendapatkan pahala syahid. Tapi orang yang meninggal ketika duduk i'tikaf di dalam masjid tidak diapresiasi dengan pahala syahid. Maka dia balik pudu. Maka yang terpuja-puja dalam syariat Islam katanya tapi orang jak semayang jemaah, hantum terpuja orang jak minta nafkah. Maka akhirnya katanya jet ke Aceh lagi jauh. Tidak maju ekonominya. Maka tidak ada manufaktur, tidak ada pabrik di Aceh. Aceh Raya tinggal tempat pabrik itu. Pabrik semen. Nyampikan semen Aceh. Semen Andalas. Idenya mentang nak pabrik gah analikah. Tinggal ke bah gah agak mentang. Gah adanya gah ada di ura-ura ada musuh. Gentut. Anak tak boleh. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk duduk nongkrong bak masjid, duduk nongkrong di rumah. Padahal menggerakkan badan mencari nafkah adalah ibadah. Orang yang meninggal dalam keadaan mencari nafkah dianggap meninggal dalam keadaan ibadah. Maka dalam sebuah riwayat, ada seorang anak muda duduk di masjid Nabi berhari-hari tidak keluar, i'tikaf. Getanyong li Nabi bahasa balain, hai tuan turi tipulannya. Oh lenturi ya Rasulullah. Nyan hidup dalam masjid berhari-hari dia beribadah beriktikaf, siapa yang menafkahi dia? Nyan bu bengah bu caurau bu malam so kira. Apa ni pejabu Arab? Dijawab oleh orang yang mengenalnya. Akhuhu ya Rasulullah, saudaranya yang menanggung nafkahnya Rasulullah. Apa kata Nabi? Idzan akhuhu a'badu minhu. Kalau begitu saudaranya lebih rajin beribadah daripada dia. Nyan saudara ganyan gejak minta rezeki luar gejak masjid solat berjamaah saja. Nyo yang duduk di masjid dengan i'tikaf itu tidak dianggap beribadah oleh Nabi. Ini konsep dalam Islam untuk menggerakkan kehidupan. Maka baik terfikir kita jauhkan tu kerja yang ke ibadah. Ya, baik fikir li Abu Bangka gaya besok pakai seragam polisi yang ke ibadah. Ibadah. Tapi sehebat apapun ibadah, kalau kita tidak pasang niat tidak menjadi ibadah. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu diberikan balasan berdasarkan niat. Amalan kembali kepada niat. Mamanya tak cemucu tak niat terbantu masjid aku, hanya tetap cemucu. Bertak niat dia untuk terbantu masjid. Kenapa? Karena ini pekerjaan yang memang sudah diharamkan di dalam agama. Maka ada hal-hal yang sederhana yang harus
kita diskusikan kembali. Oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang sangat kita harapkan dalam momen peringatan Maulid adalah menghidupkan kembali keteladanan Rasulullah, akhlak beliau. Maka dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, li inna likulli dinin khuluqan, sesungguhnya untuk setiap agama itu ada akhlaknya. Wa inna khuluqal islami al-haya'u, dan sesungguhnya akhlak Islam itu adalah rasa malu, malai. Maka di dalam Islam malainya gula ulang terbili Nabi. Masyarakat kitanya orang cik tanya jaman orang cik yang malai. Tapi lawitnya kitanya hana malai le. Maka karena hana malai le terjadilah anomali. Sebelum ada kegiatan PON di Aceh. Aceh baru saja mendapatkan prestasi nasional. Apa prestasi dia? Juara bencong tingkat 1 se-Indonesia. Nomor 1 se-Indonesia bencong di Aceh. Pertanyaan je, nama Malay pemimpin Aceh? Mana? Jika di Malay pemimpin Aceh, maka sungguh menjelang PON, ubina bencong-bencong di tempat yang dilaksanakan kegiatan olahraga yang dihadiri oleh orang dari seluruh Indonesia. Nyan bencong daerahnya akan kepeglih. Yang di Bandar Aceh, kesapat ubina bencong, kebaca ke Engwaro. Nya segala mabih PON, beda-beda. Kenapa? Untuk menjawab kepada Indonesia bahawa di Aceh enggak ada bencong. Tapi ternyata tidak ada usaha tersebut. Hanai patih le urang-urang di luar Aceh. Enggak mungkin Aceh bersyariat Islam, enggak mungkin ada bencong di Aceh, apalagi juara 1 nasional. Tapi begitu mereka sampai ke Aceh, gekalan bencong di Penayung lebih lagak daripada yang juara berusaha. Patut Aceh juara dengan 1 buat. Nya malah menjaga dari Penayung bisa juara internasional dia. Ana balik. Yang kedua, kita sedang dalam agenda kepala daerah, kepala bupati, wali kota dan gubernur. Kita diajarkan berfikir terstruktur. Tiba-tiba Aceh yang bersyariat Islam, calon kepala daerahnya diuji baca Al-Quran. Pertanyaannya, apa urgensinya mampu baca Al-Quran dengan mampu jadi pemimpin? Andai kata mampu baca Al-Quran, sangat mampu jadi pemimpin. Tapi lihat tentang yang juara-juara musabakah jadi gubernur, jadi bupati. Ini Ustaz Takdir Feriza Hasan, Ustaz Iqbal Hasan, nyamtang jadi gubernur. Jepat di Eropah, ada banyak pemimpin yang mampu memajukan peradaban negerinya, ekonomi negerinya, tapi mereka tidak baca Al-Quran. Seharusnya yang diuji bukan mampu baca Al-Quran. Mampu baca Al-Quran itu seharusnya ujian untuk mendapatkan KTP Aceh. Yang bak disduk capil, anak mit 17 tahun kena jawab KTP, tes baca Quran. Sedangkan untuk calon kepala daerah diuji pemahaman Al-Quran. Baik latest benar. Yang untuk calon wali kota Lok Semawe, nya langsung bak Masjid Baitur Rahman dengan Islamic Center. Yujak dong khatib. Nya calon kepala daerah untuk Lok Semawe tes je khatib. Nya insya-Allah akan keturut orangnya maju kamu. Nya kan untuk mengamankan persaingan maju. Hai dah boleh cik wali kota cekeng. Ini contoh sederhana. Apa urgensinya mampu baca Al-Quran? Maka Malay katanya, tanya Malay, awaknya nama Malay melimongkan. Aceh bersyariat Islam, tapi calon kepala daerahnya dites baca Al-Quran dengan standar Iqra' 2. Jepat di luar Aceh, ada daerah yang tidak pernah sebut-sebut dirinya bersyariat Islam, tapi kepala daerahnya hafal Al-Quran 30 juz. Itanya juz 10, you baca, tentukan surat di, you mulang handiut cik. Nah, orang lebih maaf padanya Allah. Pertanyaan je, nama le? Medehkan malai ya Allah Tuhan ku nyom ulun hajat lu baca Quran, ulun tes di kepala daerah nanti nonton le urinang ya tuan hana gedepu mereka hajat baca Quran tiba-tiba ka gedepu anak amit cucau melintang hai depu kai depu. Medehkan nama le? Hana malai. Maka dalam Islam al-haya ada rasa malu. Ada satu padanan lagi. Itu khajal. Khajalun malu cik. Menyom haya nyomno malu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, sedangkan khajalun malu untuk melakukan sesuatu yang baik. Ayat daya temayang. Hang tu ya temayang kan. Malai mereka tu ya. Nyan khajal bukan haya. Tapi untuk kebaikan itu disebut al-haya'u. Malai lu pubut menangkat nyan hana betul. Ini yang harus kita hidupkan kembali. Maka hari ini kita sudah kehilangan rasa malu. Matakalan orang pegahaba di dunia nyata saja kabruk datat, apalagi di dunia maya. Maka ada PR kita sekarang, kita angkat kembali isu tentang rasa malu. Nyan wati teduk taje kupi dah buka. Nyo yang duduk pameja kamu benar Malay apa? Nyo melo pegahaba daerah tu kamu mueh. Nyo yang duduk tu lu puntung bejak kena apa? Kamu Malay apa? Maka kalau setiap orang menjaga malu, nyan insya-Allah
komunitas masyarakat akan terpisah antara yang punya malu dengan yang tidak punya malu. Dan rata-rata yang punya malu adalah orang-orang yang elit. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini yang harus kita angkat kembali. Dan saya sangat kesal ketika melihat betapa di Aceh tidak ada pejabat yang malu melihat negeri yang compang-camping. Di pusat Banda Acehnya nurung sok lupuntung mana malay. Nyalen tengah lewetnya putar-putar bak rumah sakit Zainul Abidin. Urang lupuntungnya baru kalau putu urang lupuntung. Hana malay kepala rumah sakit di lingkungannya na urang lupuntung melika-lika. Padahal hanya tinggal kerahkan satpamnya yang temong kena pakai lupuntung baik lewat. Kecuali pasien yang darurat. Keluarga pasien yang dampingi pasien baik lewat. Andai kata ada usaha-usaha demikian, maka urang lupuntung pikirannya payah tak lupa nyang lebih. Bahkan lupuntung sakit baru masuk sakit payah awal rumah dia tak lupa nyang. Maka insya-Allah kalau malu itu kita angkat, kita akan kembali menjadi negeri dan bangsa yang bermartabat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, nya dari janji dengan panitia 50 minit, kalau korupsi 30 minit, dekat 40 minit 48 detik nak berhabaq. Maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kita mulai dari diri sendiri. Terpegah bab promoh, atai terbit dari pintu, hai tutup ulai. Apa kan bang? Malai lan kata teh ulai duk luar tegerbang ok nyangan ok mekru nyangan gute. Nya masalah aja kan karena gute dengan kru, ok teh aurat terbuka. Itu bit anak dari rumah terbanyak, bet terpegat-pegat lagi luar malai ya. Ulang saja kalimat malu. Nanti pemerintah buat baliho-baliho besar. Jangan ngebut-ngebut di jalan, malu kita dilihat orang. Jangan parkir sembarangan, malu kita dilihat orang. Tulis malainya dengan font yang raya supaya kita kembali besar kemaluannya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.